HTTP ini data yang dikirim itu berupa plain text. Ya, berupa plain text, sehingga hacker dengan mudah membaca data tersebut ya. Karena data itu tinggal dalam plain text, maka hacker dengan mudah membaca data tersebut ya. Nih, jadi dari sini misalkan ngetik username password, maka username password itu dikirim ke server tanpa ada enkripsi ya. Jadi bisa langsung diintercept oleh hacker menggunakan beberapa aplikasi ya, yang terkenal dengan metode MITM. Apa itu MITM? Man in the middle ya. Sedangkan HTTPS, Firefox simbol J itu masih koneksinya HTTP bukan HTTPS, itu ada ini, ada tanda strip ini ya, silang ini ya. Artinya dia koneksinya masih menggunakan HTTP belum HTTPS ya. Coba kita bandingkan dengan yang sudah HTTPS. Nah, misalkan ini ya, punya Jateng Prof ini bagus, ini sudah TTPS. Nah, kalau TTPS kalau di Firefox ini ya tidak ada strip merahnya, dan ini ada ketika URL-nya HTTPS. Admin menggunakan Bettercap versi 2.32 ya. Ini terbaru pada saat video ini dibuat. Jadi langsung aja caranya ya, ketik sudo Bettercap efface ya, sudah ada ya. Jadi sudo Bettercap, karena Bettercap ini mesti dijalankan dengan privilege root ya. Efface, interface yang digunakan yaitu ETH0. Kita enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LDS dimanapun berada, semoga senantiasa sehat. Dan pada video kali ini admin akan membuat konten terkait HTTP ya, HTTP. Dan konten ini terutama admin buat khusus untuk para admin server. Jadi kalau Sobat LDS adalah admin server, pastikan tonton video ini dengan baik ya. Ke TKP seperti biasa, admin tidak bosan-bosannya mengingatkan bahasanya video ini dibuat untuk kepentingan edukasi ya semata. Artinya dilarang keras menggunakan semua konten video yang ada di channel ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Karena setiap tindakan melanggar hukum akan ada konsekuensi hukumnya ya, dan admin tidak bertanggung jawab atas apapun yang ditimbulkan dari video yang admin buat ini ya. Oke, langsung aja, semoga Sobat LDS tetap semangat. Langsung aja kita bahas. Baik, pada video ini judulnya adalah HTTP, HTTPS, HTTPS HSTS ya, plus HSTS ya, yang wajib admin server ketahui ini. Karena apa? Karena konten ini memang sangat terkait erat dengan tugas admin server ya, bagaimana seorang admin mengkonfigurasi ya web server ataupun application server, yang pastikan konfigurasinya itu adalah benar-benar aman ya, aman artinya melindungi dari serangan-serangan hacker. Baik, langsung saja. HTTP ya. Apa itu HTTP? HTTP adalah protokol ya, dalam ketika Sobat LDS berkomunikasi ya, antara klien misalkan PC ataupun laptop berkomunikasi dengan server sebuah aplikasi ya, misalkan ketika Sobat LDS mengakses email di gmail.com ya, berarti kan ada, biasanya kan Sobat LDS login ya, ada halaman login, memasukkan login, kemudian login itu
dikirim ke servernya Gmail. Nah, ketika memang oke authenticated, maka supervisor bisa login ke email tersebut. Nah, protokol yang digunakan untuk mengirim ini ya, protokol dari server ke klien ini ya, server ini adalah menggunakan HTTP ya, HTTP ya, ada S-nya di belakang. S-nya ini apa ya, bukan es krim ya, tapi apa, secure artinya. Jadi HTTP yang sudah disecurekan. Nah, maka data dikirim dalam bentuk enkripsi ya, sudah dienkripsi ya. Data dikirim dalam bentuk yang sudah dienkripsi sehingga tidak bisa membaca data tersebut. Ini ya, ilustrasinya di sini ya. Jadi klien maka dengan menggunakan SSL key ini dikirim ke server. Ini juga ada ini kuncinya ya. Kuncinya ini juga server juga punya kuncinya. Jadi ketika melewati transmisi data ini dalam kondisi encrypted. Nah, nanti ketika mau masuk ke server baru dibuka pakai kuncinya SSL-nya, maka sudah bisa dibaca. Sebenarnya seperti itu, dari sini balik ke sana, ya kan, ada muter encrypted, nanti di klien dibuka, ini jadi bisa dibaca. Jadi sederhananya seperti itu bedanya antara HTTP dan HTTPS ya. Oke, paham? Nah, di sini tentu akan lebih aman ya, karena kan hacker tidak bisa melihat data itu, misalkan passwordnya 123, di sini nanti datanya tidak terlihat 123 seperti itu, tapi sudah encrypted. Apa itu enkripsi? Admin tidak akan menjelaskan karena di channel ini sudah ada video terkait itu, silakan cek ya, dan bisa ditonton sendiri terkait enkripsi, apa itu contoh-contoh enkripsi. Kalau nggak salah itu di video dengan judul ransomware ya, semua terkait ransomware ya, semua terkait ransomware itu admin lebih jelaskan lebih detail terkait enkripsi. Tapi saya yakin kalau admin server itu pastinya udah paham ya antara HTTP HTTPS. Ya kalau nggak paham itu bangetan. Cuma kan kadang sering lupa. Makanya admin mengingatkan saja ya, mengingatkan para admin server terkait bedanya HTTP dan HTTPS ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya apa itu HSTS ya? Tadi kan di depan ada HSTS. HSTS itu apa? HSTS stand for HTTP Strict Transport Security ya, Strict Transport Security. Ya, ini digunakan untuk website memaksa ya, artinya visitor atau klien itu dipaksa untuk selalu menggunakan koneksi HTTPS. Kenapa? Kenapa seperti ini? Karena di dunia hacker itu ada yang namanya SSL strip. Jadi dengan aplikasi man in the middle tadi, hacker di tengah-tengah istilahnya mendowngrade ya dari HTTPS ke HTTP, sehingga ketika sudah di-downgrade menjadi HTTP ya bisa dibaca akhirnya kan. Kembali ke yang tadi ya, ketika ini HTTP maka plain text bisa dibaca. Jadi apa? Jadi ketika menggunakan HTTPS maka sebenarnya sudah aman, ini sudah aman, tapi user itu hacker itu kan juga tidak ketinggalan cara ya, tidak kehilangan akal. Dia bisa melakukan downgrade ya dari HTTPS ke HTTP dengan aplikasi tertentu. Tapi itu juga tidak mudah dilakukan, tapi bisa ya, nanti bisa admin tunjukkan. Nah, saya lebih jelasnya gini, ini saya pakai ilustrasinya dari akun etik ya. Jadi dari klien itu ketika dia request HTTP ya, maka otomatis akan ditolak, dipaksa menggunakan HTTPS ya. Kalau sudah HTTPS maka datanya tadi aman karena terinskripsi. Dia istilahnya menggunakan ini, jadi dikatakan halo kamu gunakan HTTPS ya, nanti ini ada ada namanya TTL-nya ya, sebenarnya TTL artinya umurnya ya, nanti bios standarnya 1 tahun. Jadi selama 1 tahun otomatis ketika klien mengakses ke sini akan dipaksa menggunakan HTTPS ya, seperti itu. Untuk step 2 konsepnya hampir sama dengan step 1,
Cuma yang membedakan adalah untuk step 2 ini yang melakukan filtering ataupun pemaksaan koneksi dari HTTP ke HTTPS dilakukan dari sisi web browser ya. Jadi web browser yang sudah terbaru, yang sudah update, sudah menginkludkan fungsi dari HSTS ini ya. Kalau yang step pertama tadi yang melakukan adalah dari servernya sendiri atau web servernya sendiri mengkonfigurasi. Kalau di step 2 ini yang melakukan filtering ataupun pemaksaan ya koneksi HTTP ke HTTPS itu dilakukan dari sisi web browsernya ya, bukan dari servernya. Nah, terkait keamanan HTTP, HTTPS, HSTS, maka HTTP ini koneksi tidak aman, jelas ya, karena plain text tadi ya, karena plain text maka datanya sangat mudah disadap. Sedangkan HTTPS koneksi aman, kenapa? Karena di enkripsi ya, ini aman, secara umum aman, walaupun nanti mungkin di video berikutnya atau selanjutnya mungkin sebenarnya masih bisa ini HTTPS ini di apa ya istilahnya di downgrade menjadi HTTP sehingga masih apa istilahnya masih belum aman. Nah, yang paling aman itu ketika dikombinasikan dengan HSTS ini ya. Jadi nanti domainnya di servernya itu domain ya, ini kan HSTS ini hubungannya dengan domainnya. Jadi domain nanti didaftarkan di setup HSTS-nya. Jadi ketika klien istilahnya tadi ya ada man in the middle menggunakan HTTP, maka ditolak, harus HTTPS. Kalau tidak ya tidak bisa diakses. Ini ada kelemahannya juga. Kenapa? Karena ketika nanti contoh ya, misalkan ada miskonfigurasi dari SSL-nya atau apalah itu, nanti otomatis website tersebut juga tidak bisa diakses karena dianggap koneksinya HTTPS bukan HTTP bukan HTTPS. Mungkin itu aja ya, langsung aja ke demo biar lebih enak, ada gambaran. Baik, ini admin menggunakan Kali ya, seperti biasa. Kali Semarang Kali ini Banjar, bukan itu maksudnya, saya passwordnya lupa ya. Oke, saya admin menggunakan VirtualBox 202.4 ya, 202.4. Ini terbaru ketika video ini dibuat tentunya. Oke, ini admin di sini. Kita cek IP-nya. Jadi IP-nya di 10.26.028 ya, 28. Nih. Terus di PC-nya sendiri. Oke. Kita cek. Jadi di PC Windows ini IP-nya pconfig all. Kita banyak sekali. Ya ini IP-nya, ini IP-nya 30 ya. Ya IP-nya 30. IP-nya 30, maka nanti admin akan mempraktekkan menargetkan ini aja ya. Sebenarnya secara umum bisa ditargetkan ke semua network ya. Cuma nanti admin spesifik sini aja biar nanti lebih enak. Jadi saya admin ulangi ya. Ini IP-nya dari Kalinya 10.26.028, sedangkan IP-nya dari PC Windows 10.26.030. Jadi dalam beda IP ya, jelas ini simulasinya dalam satu network ada dua node ya, ada dua node yang berbeda. Yang satu berfungsi sebagai man in the middle-nya, yaitu Kalinya, sedangkan yang Windows ini sebagai targetnya. Oke, langsung aja ini kita close aja. Kita clear, kita buka Mozilla-nya. Admin menggunakan Firefox terbaru ya pada saat video ini dibuat ya. Ini kita cek versinya buat Firefox ya. Ini
Firefox is up to date, versinya 108.01 ya. Jadi versi terbaru ketika video ini dibuat. Oke, langsung aja. Tahap pertama tentunya adalah mencari sebuah situs atau login page yang masih menggunakan HTTP. Apakah ada? Masih ada ternyata. Dan jangan-jangan mungkin sobat LDS ada yang masih menggunakan HTTP, langsung switch ke HTTPS ya. Pakai Google aja untuk searchingnya seperti biasa. Kita gunakan kok Google ya. Ini apa istilahnya? google.com. Oke, ini google.com. Kita cari, caranya entitle login, kita nyari login PHP. Nah, ini saya ambil besarkan ya. Nah, di sini kan ada beberapa. Ini login dep amicom ya. Ini kan HTTP masian. Ini alt make cargo. Ini kan masih HTTP. Ini HTTPS. Ini sudah aman. Ini HTTP juga. HTTPS. Ini HTTPS. Ini HTTP ya. Ini masih belum aman nih. PT Jambi ini. Halo PT Jambi adminnya. Pastikan segera diganti HTTPS ya. Oke, ini masih banyak lagi. Ini juga Sasta Unigres ACID ini HTTP, masih HTTP ini. Oke, langsung admin coba saja ini yang nomor 2 aja ya. Dari dari website luar. Nah, perhatikan di sini kalau di Firefox simbol dia itu masih koneksinya HTTP bukan HTTPS, itu ada ini. Ada tanda strip ini ya, silang ini ya. Artinya dia koneksinya masih menggunakan HTTP belum HTTPS ya. Coba kita bandingkan dengan yang sudah HTTPS. Nah, misalkan ini ya. Punya Jateng Prof ini bagus, ini sudah HTTPS. Nah, kalau HTTPS kalau di Firefox ini ya tidak ada strip merahnya, dan ini ada ketika URL-nya HTTPS ya, mungkin itu. Langsung aja admin praktekkan. Sebelumnya mungkin admin buka dulu. Oke, admin buka kalinya ya. Jadi ini posisinya tadi sebagai hacker ya, hacker yang akan melakukan sniffing ya, atau penyadapan di network yang ada. Di sini admin menggunakan aplikasi BetterCap ya. BetterCap, coba version salah ketik. Admin menggunakan BetterCap versi 2.32 ya. Ini terbaru pada saat video ini dibuat. Langsung aja caranya ya, ketik sudo BetterCap eface ya, sudah ada ya. Jadi sudo BetterCap, karena BetterCap ini mesti dijalankan dengan privilege root ya. Eface, interface yang digunakan yaitu ETH0. Kita enter. Nah, BetterCap itu apa? Nah, di sini nanti banyak perintah-perintah. Mungkin admin sedikit kenalkan secara singkat aja ya. Nanti sebagai bisa belajar sendiri lebih mendalam. Jadi intinya untuk melihat perintah-perintahnya ketik help saja, help enter. Nah, di sini kan ada beberapa ya, banyak ya. Ada ini proxy dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mengetahui apa fungsi-fungsinya di sini, kita bisa langsung ketik help, misalkan terkait apa itu HTTP proxy yang nanti digunakan http.proxy. Nah, sini sudah ada keterangan ya, a full feature HTTP proxy that can be used to inject malicious content into web page ya. Jadi semua intinya dengan menggunakan HTTP proxy ini semua akses yang ada dalam satu jaringan itu diarahkan ke sini ya, diarahkan ke PC ini, PC hacker ini ya.
Di sini ada HTTP port untuk setting HTTP address, backlist, inject, dan lain sebagainya. Ya, sudah ada keterangannya, nanti pelajari sendiri. Kami clear aja. Oke, pertama untuk perintah yang untuk melakukan tadi ya, sniffing koneksi HTTP. Yang pertama adalah kita set ARP targetnya ya. Kenapa? Karena admin tidak mau memonitor semua network ya, mau men-sniff semua network. Admin fokus saja di tadi ya, di PC Windows-nya dengan IP tadi ya. Berapa? Masih lupa ya. 10.26.0.30 ya. Kita set dulu perintahnya, set arp.spoof.target. Nah, ketik aja 10 titik, ini targetnya ya yang mau kita sniff ya, 10.26.0.30. udah kita set. Kemudian kita set ARP nya full duplex ya, full duplex. Duplex itu apa ya, tadi dibaca aja, nanti help ARP spoof, nanti kan full duplex apa kan bisa ketahuan. Kita set true. Selanjutnya kelihatannya sudah cukup itu aja. Terus oh ya, langsung kita jalankan aja. Jalankannya kemana? Langsung diketik aja. Pertama kita jalankan netprobe on. Terus kemudian setelah netprobe langsung ARP aja ya. Net sniff dulu, net sniff on. Kemudian ARP spoof-nya tadi, spoof on. Nah, terakhir kita jalankan HTTP proxy-nya, http.proxy on. Nah, so kita help untuk melihat statusnya. Jadi ini ya, ini. Jadi untuk yang sudah running itu ARP spoofing, HTTP proxy, netprobe, netrecon, dan ini yang netrecon ini otomatis jalan ketika HTTP proxy-nya dijalankan ya, nama netsmith. Nah, sudah itu kita kembali ke ke web browser-nya tadi ya. Kita coba ya, kita refresh aja dulu. Kita refresh ya. Terus kita coba masukkan passwordnya. Misalkan user, nah ini kan karena admin nggak tahu username passwordnya ini ya. Jadi misalkan ini target itu mengetahui usernya dan dia login dengan username yang benar, nanti itu bisa disadap ya. Oke, misalkan saya menggunakan user LDS ya, LDS underscore ya, LDS underscore terus passwordnya rahasia ya, ini contoh aja ya. Perhatikan username-nya LDS passwordnya rahasia. Nanti kita cek apakah benar-benar tadi ya Linuxnya tadi bisa mensadap ya. Kita login, don't save, kita kembali ke Linuxnya tadi. Nah, ini di snipnya ini coba kita cek. Ini biasanya di bawah sendiri nanti. Ini perhatikan, sorry tadi mana tadi, karena ini jalan terus ya, dia kan melakukan sniffing, jadi dia jalan terus. Tadi kita ke atas. Nah, ini saya tahan dulu ya. Jadi ini username-nya LDS passwordnya rahasia. Jadi ini sudah bisa disadap ya www.altimacargo.com login PHP ya. Ini menunjukkan ketika koneksi istilahnya HTTP tidak skrup, karena sangat mudah disadap ya, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Coba sekarang kita cari yang HTTPS, bisa nggak disadap ya. Ya, coba misalkan ya summitcontrol.com ini ya, kita klik. Ini kita close saja ya. Ini kan HTTPS ya, jelas ya, HTTPS. Ini kan mestinya dia tidak bisa
sadap ya. Oke, langsung aja kita coba sama LDS, jangan LDS oke ya, LDS oke 2 gitu aja ya. Coba oke 2, oh sorry, oke 2, terus passwordnya rahasia sama. Kita login misalkan ya, ini dan kita cek di kalinya, ini kita bawakan. Nah di sini nggak ada, nggak akan ke sniff ya, nggak ada ke sniff karena memang ini sniffingnya untuk HTTP sih, untuk HTTP ya, bukan HTTPS ya. Oke, mungkin itu ini ya, sudah Amin tunjukkan intinya untuk, atau coba mau yang lain satu lagi aja lah biar mantep. Ini apa nih, Indonesia apa, situs luar aja ya, situs luar ada lagi nggak ya, situs luar ya, HTTP nah ini coba ya, remkomi.com atau ini yang paling sering digunakan ini, sorry, ini biasanya untuk ngetes, ini memang sengaja digunakan untuk ngetes. Nah ini jelas ini webnya apa, untuk ngetes ya. Oke ya, misalkan username-nya akunetik, passwordnya misalkan rahasia. Oke ya, ini jelas saya tunjukkan lagi ini ya, HTTP ya, ada coretnya ya, harusnya ini nanti bisa disadap login dan save. Oke, kita cek di Linux-nya kali, coba kita cek. Kok nggak ada. Nah ini akunetik ya, akunetik, username akunetik, passwordnya rahasia ya, dari tes PHP fullnapbriefweb.com, dari sini nih ya, tes PHP fullnapbrief.com, login PHP. Oke ya, sudah cukup ya, sudah cukup untuk demo yang terkait HTTP. Oke, bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, itu jadi sahabat kita. Oke, selanjutnya admin akan demokan terkait yang HTTPS tadi ya. Ini HTTPS. Nah, HTTPS tadi kan tidak bisa, tapi sebenarnya masih bisa karena ini kebetulan tidak di set HSTS-nya. Ya, yang lain saya close saja ya. Di ini website ini summitcontrol.com ini dia kan sudah HTTPS secure ya harusnya, tapi karena belum dikuatkan lagi dengan HSTS, makanya nanti masih bisa disadap oleh tadi ya, hacker tadi ya. Cara ngeceknya gimana? Gunakan inspect ya, inspect network ya. Ini untuk cara ngecek, untuk mengetahui anunya apa, dia webnya ini menggunakan HSTS atau tidak ya. Kita coba refresh. Oke, kita nggak refresh, kita enter ulang aja biar masnya nggak usah masukin password. Oke, kita refresh. Ini loginnya network. Nah di bagian respon header ini ya, di bagian respon header ini ya, perhatikan di bagian respon header ini tidak ada HSTS-nya, berarti domain ini tidak di setup HSTS. Terus coba kita bandingkan dengan yang ada HSTS-nya ya. Mungkin pakai yang terkenal aja, LinkedIn ya, linkedin.com misalkan. Sorry ngetik linkedin.com. Nah ini ya, linkedin.com ini. Coba kita cek network, pilih network, terus kita refresh dulu.
Nah, kita lihat yang paling atas, yang get ini ya, pertama kali webnya ini, regosnya. Nah, ini respondernya cukup apa istilahnya cukup panjang ya. Nah, ini perhatikan strict transport security ya, max X-nya seperti ini, defaultnya ini 1 tahun ya, ini 3 sekian, ini 1 tahun, ini dalam detik ya, ini kalau dikonversi ke tahun ya 1 tahun ya, iya ke konversi ke tahun ya 1 tahun. Jadi strict ini ada, ini membedakan dengan web yang ini ya, yang ini kan tidak ada, respondernya nggak ada, berarti kan memang nggak di set. Tapi kalau yang ini ada nih, strict transport security, saya ganti biar kelihatan keren nih, strict transport security max X ini untuk mengecek istilahnya dia dikonfig HSTS atau tidak, itu ya. Ya sudah ya, cukup ya. Sekarang kita praktekkan yang admin sampaikan tadi ya. Kembali ke ini dulu. Ke sini dulu, ini kita exit dulu aja. Kita clear, kita mulai lagi ya, sama perintahnya masih sama, if CTH 0. Nah, ini yang di sini ada beberapa yang berbeda. Tapi yang pertamanya sama-sama. Sorry, agak batuk nih. Set ARP dot spoof target ya, biasa 10.26.0 titik berapa tadi, 30. Oke, set ARP dot spoof titik full duplex true. Oke, apalagi ya, oke itu aja sama. Terus kemudian sama jalankan netprobe. Netprobe, oh iya sorry, on ya, kurang on, netprobe on. Udah, netprobe sudah kita jalankan. Selanjutnya kita jalankan net ARP dot spoofnya. Kemudian dah, ini cukup ini aja, ARP spoof on. Terus kemudian nah ini admin akan menggunakan couplet itu apa? Couplet itu modul lah, semacam modul untuk yang ada di BetterCap untuk berbagai tujuannya. Cara ngeceknya gimana? Couplet dot show, oh kurang S, couplet dot show. Nah, ini kan banyak ini, banyak sekali ya, ini karena besar ya, coba kita nah ini ada HSTS check ini macam-macam ya. Nah, nanti admin akan gunakan yang ini, yang HSTS check ini. Admin copy aja. Nih, filenya di sini. HSTS-check.cap. Jadi .cap. Oke, langsung aja admin jalankan, coba. Nih ya, admin jalankan HSTS check. Oke, ini sudah jalan semua. Terus kembali ke sini. Tadi admin kan coba ini ya, coba ketik, karena ini sudah admin ketik ulang ya, gak usah ketik sih, copy juga bisa sih. Admin login PHP, admin pindah ke sini. Apa yang terjadi? Enter. Nah, ada yang tahu apa yang terjadi? Wow, tampilannya menjadi jelek ya. Kenapa? Ya ini tergantung settingan dari apa
web servernya sendiri, sama web browser yang digunakan, sama tadi coupletnya tadi sejauh mana dia bisa apa istilahnya membuat script yang baik ya. Ini admin kata kunci yang sini, coba perhatikan yang di sini. Nah ini dia jadi HTTP guys. Jadi ini yang namanya tadi ya downgrade HTTPS ke HTTP. Jadi masih bisa di downgrade ya. Yang ini tadi HTTPS kan ini setelah admin jalankan programnya tadi, ini jadi HTTP atau di downgrade, walaupun tampilannya agak berantakan ya. Tapi ini sama ngakses ke sini ya. Supaya nanti admin buktikan. Coba kita klik, masukkan user password, bisa nggak ke anu ya, LDS misalkan strip ya, aduh sorry, LDS strip ya passwordnya rahasia sama rahasia ya. Terus login dan save, dia proses dan tentunya tidak berhasil ya, karena memang ini bukan user yang sesungguhnya. Tapi kalau misalkan user yang sesungguhnya membuka dengan user password sama ya, nanti ke capture di sini. Mana coba tadi ada enggak, kita tunjukkan. Ini stop submit control com admin login PHP, username pas LDS ya, password rahasia. Jadi bisa ya. Coba kita bandingkan dengan yang tadi, yang yang LinkedIn ini ya. LinkedIn tadi kan istilahnya di save di set HSTS nya, bisa nggak? Coba kita enter. Nah enggak, artinya ini tetap ini tetap HTTPS bukan HTTP. Dan pasti ketika ketika kita coba misalkan user ketik password di sini, nggak bakalan ke record rahasia, misalkan nggak bakalan ke record, kita lihat di sini ya, nggak ada ya, adanya ini kan ini yang tadi yang submit control, hanya bawahnya nggak ada, udah nggak ada, mentok seperti itu ya. Jadi paham ya, jadi pentingnya setup HSTS ya. Halo admin server ya, pastikan, dan settingannya pastikan benar settingannya, karena ada juga yang sudah di set HSTS tapi masih bisa kena juga ini ya. Nanti mungkin lebih dalam terkait itu nanti admin buat video tersendiri aja ya kapan-kapan. Tapi intinya itu aja, ini kan secara umum memberi pengetahuan kepada admin server sekalian, dan mungkin buat LDS secara umum bahasanya ada koneksi HTTP, HTTPS dan HSTS itu adalah berbeda, dan masing-masing punya tingkat keamanan ya berbeda-beda juga. Dan tentu yang ideal adalah gunakan HTTPS plus di setup HSTS-nya ya. Ya mungkin itu sobat LDS sekalian. Thank you, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi supaya channel ini semakin bisa memberi manfaat, sobat LDS, admin minta bantuannya untuk bisa bantu subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya ke orang lain supaya semakin banyak yang nonton konten-konten yang bermanfaat di channel ini. Oh ya, hampir lupa, biasanya kan di depan ada disclaimer, kok sekarang nggak ada ya? Sama ya, disclaimernya kan sebenarnya sudah admin tulis juga di description ya, tapi mungkin lah admin ulang lagi. Jadi semua konten yang ada di channel LDS ini ya, untuk tujuan pendidikan atau edukasi semata ya, jangan digunakan untuk hal yang melanggar hukum. Mungkin itu aja, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.